Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara FKPN Bali menjadi wadah perekat bagi ribuan warga beragam etnis Nusantara. Lembaga yang dipimpin tokoh Puri Gede Karangasem, Anak Agung Bagus Ngurah Agung SHMH ini bukan organisasi lip service alias sekadar organisasi omong doang. Komunikasi intens yang dibangun dengan para pimpinan paguyuban etnis relatif berhasil meredam potensi masalah, apalagi yang berbau kriminal. Ketua FKPN Bali, Agung Ngurah, mengungkapkan fakta tersebut saat menjadi salah satu narahubung dalam kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan FPK Provinsi Bali 27 Oktober 2022 kemarin di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajre Sandi, Denpasar. Kehadiran Agung Ngurah dari FKPN Bali didampingi pengurus lain Agus Rubiono dan Sam Kelilau. Ketua FKPN Bali menjadi narahubung utama bareng pakar politik Dr. Anak Agung Wisnumurti dan aktivis KNPI Nyoman Antaguna. Dialog bertema membangun harmoni dalam masyarakat multikultur itu dipandu akademisi Dr. Diah Yuniti MSc. Bali ini sangat banyak sekali ada pendatang yang menempati Pulau Bali ini. Sebetulnya bahkan dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang, apalagi di masa kini ini sangat banyak sekali migrasi dari seluruh Indonesia masuk ke Bali, dan mereka sudah menempati Pulau Bali ini juga sama-sama dengan kita dan sudah beranak cucu juga di sini dan sudah menjadi orang Bali juga. Tapi dari mereka itu, misalnya dari orang dari Sumatera, dari orang Batak mempunyai paguyuban Batak juga di sini. Ikatan Keluarga Batak. Dari Minang dari Padang, Ikatan Minang Sayu. Itu juga ada dari NTT yang namanya Pulau Bangora. Dan yang paling zaman dulu lagi orang Tionghoa yang ada di sini yang sudah kita kenal. Mungkin di setiap pelosok desa di Bali itu keberadaan etnis Tionghoa sudah dari zaman kerajaan dulu sudah ada sampai sekarang dan sangat banyak juga. Nah, itulah kita mewadahi etnis-etnis itu yang mungkin sampai sekarang jumlahnya paguyuban itu mungkin lebih dari 50-an yang tergabung di kita, terutama dari etnis Jawa yang sangat banyak. Misalnya dari FKPJ aja Jawa Timur itu kurang lebih 24 paguyuban yang ikut sama kita. Nah, kita ini merupakan forum silaturahmi yang mana kita secara berkala kita adakan pertemuan dan kita sering juga membuat satu acara-acara, utamanya acara pagelaran budaya. Jangan lupa subscribe. Mana kita ikut mengontrol para warga kita yang ada di sini, misalnya seperti NTT, saya sering berkomunikasi dengan Pak Yusri Dias. Bagaimana mengontrol tentang warga dari NTT yang ada di sini. Dan juga di sini kita sering mengadakan pertemuan dengan Polda, khususnya dari Bimas dan Interkam. Nah, pada beberapa waktu lalu juga tentang G20 kita sudah berkumpul bersama para ketua etnis Nusantara yang diajak pertemuan dengan Pak Dirjen Dirintel Polda Bali. Jadi kita bagaimana ikut bersama mensosialisasikan dengan adanya G20 ini. Nah, tentu di sini para ketua dan pengurus dari masing-masing paguyuban mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimana bisa mengontrol warganya, mensosialisasikan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama dari segi keamanan, untuk menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam rangka menghadapi G20 yang akan datang ini. Antar ketua etnis kita selalu mengadakan pertemuan, saling memberi informasi, saling mengisi bagaimana kita bisa menyamakan selalu untuk membangun Bali ke depan ini. Jangan lupa subscribe. Manfaat dari keberadaan paguyuban etnis Nusantara.
Jadi dari sekian banyak misalnya masalah kriminal yang ada di Bali, ini mohon maaf Pak Sam, saya sedikit menyinggung masalah NTT ini. Misalnya ada keributan orang NTT yang ada di Bali. Nah ternyata setelah kita komunikasikan dengan Ketua Paguyuban, emang benar itu orang NTT, tapi orang NTT yang tidak terdaftar di Paguyuban yang ada ini, misalnya Purba. Setelah sekian tahun saya pelajari, jadi sangat jarang dan hampir tidak ada orang NTT biasanya yang sudah terdaftar di Paguyubannya untuk berbuat kriminal. Nah jadi di sini sering saya sosialisasikan, kemarin juga bersama Pak Dir Intel, tetap lagi saya tekankan pada Paguyuban etnis untuk mencari warga-warga yang sudah menetap di sini untuk ikut Paguyuban. Jadi kalau mereka sudah masuk di Paguyuban itu punya rasa malu, rasa kesukuannya itu mereka jaga. Bagaimana membawa daerah asalnya itu mesti orang Minang, malu dia kalau sudah masuk Paguyuban untuk berbuat yang tidak baik. Tentu seperti kita juga ingin menjaga nama Bali itu di mana-mana. Nah, mereka itu kalau sudah masuk Paguyuban ada rasa malu. Nah jadi kita upayakan sekarang dengan teman-teman ketua etnis dan pengurusnya untuk mendata penduduknya, warganya yang ada di sini. Saya selaku Sekretaris TPK Provinsi Bali menyampaikan bahwasannya latar belakang dari kegiatan kita ini adalah kembali mereview keberadaan kita, bahwasannya kembali kita harus mengingat dan membangun kebersamaan itu dalam sebuah keharmonisan, sehingga stagnasi yang selama ini kita rasakan di negara ini, di negeri ini, dapat kembali kita satukan melalui forum-forum yang kembali kita bangkitkan setelah mungkin kurang lebih 3 tahun kita stuck. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini, kita mampu kembali membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa kebersamaan di kalangan kita, khususnya rekan-rekan etnis. Tapi harapan kita ke depan adalah kita tetap satu, menjunjung tinggi NKRI. Jangan lupa subscribe